Selamat malam dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Malam God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang mengagumkan oleh Ellen G. White tanggal 28 April 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, menuntun dan mengajari kami agar dapat mengerti dan menghidupkan firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudari Abigail Silitonga. Kepada Saudari Abigail, kami persilahkan. Selamat malam. Renungan kita malam ini tanggal 28 April 2026 berjudul Para Pekerja Bersama Allah. Ayat intinya terdapat di 1 Korintus 3 ayat 9. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Allah akan menghormati dan menopang setiap jiwa yang tulus dan sungguh-sungguh yang berusaha berjalan di hadapannya dalam kesempurnaan kasih karunia Kristus. Ia tidak akan pernah meninggalkan atau mengabaikan satu jiwa yang rendah hati dan gemetar di hadapannya. Maukah kita percaya bahwa Ia akan bekerja di dalam hati kita? Bahwa jika kita mengizinkannya, Ia akan menjadikan kita murni dan kudus melalui kasih karunia-Nya yang melimpah, mempersiapkan kita untuk menjadi rekan sekerjanya? Dapatkah kita dengan pengertian yang tajam dan disucikan menghargai kekuatan janji-janjinya dan menuntutnya bukan karena kita layak, tetapi karena melalui iman yang hidup kita menuntut kebenaran Kristus? Dalam memberikan terang kepada umatnya di zaman dahulu, Allah tidak bekerja hanya melalui satu golongan tertentu. Daniel adalah seorang pangeran Yehuda. Yesaya juga berasal dari garis keturunan kerajaan. Daud adalah seorang gembala muda, Amos seorang pengembala ternak, Zakaria seorang tawanan dari Babel, Elisa seorang petani. Tuhan membangkitkan nabi dan pangeran, bangsawan dan orang sederhana sebagai wakilnya dan mengajarkan kepada mereka kebenaran yang harus disampaikan kepada dunia. Kepada setiap orang yang menjadi penerima kasih karunia-Nya, Tuhan memberikan tugas untuk bekerja bagi orang lain. Hendaklah setiap orang mengembangkan kemampuan jasmani dan mentalnya semaksimal mungkin, agar mereka dapat bekerja bagi Allah dimanapun ketetapannya memanggil mereka. Kasih karunia yang sama yang datang dari Kristus kepada Paulus dan Apolos, yang membedakan mereka dalam keunggulan rohani, akan diberikan juga hari ini kepada para misionaris Kristen yang setia. Allah menghendaki anak-anaknya memiliki kecerdasan dan pengetahuan, agar dengan kejelasan dan kuasa yang tak terbantahkan, kemuliaan-Nya dapat dinyatakan di dunia ini. Orang-orang yang kurang dalam pendidikan formal, rendah dalam kedudukan sosial, melalui kasih karunia Kristus seringkali berhasil dengan luar biasa dalam memenangkan jiwa baginya. Rahasia keberhasilan mereka adalah kepercayaan mereka kepada Allah. Setiap hari, mereka belajar dari Dia yang ajaib dalam nasihat dan perkasa dalam kuasa. Setiap orang yang di dalam hatinya Kristus berdiam, setiap orang yang menampakkan kasih-Nya kepada dunia adalah kawan sekerja Allah menjadi berkat bagi umat manusia.
Ketika ia menerima kasih karunia dari Juru Selamat untuk dibagikan kepada orang lain, dari seluruh keberadaannya mengalir arus kehidupan rohani yang menyegarkan. Demikianlah bacaan renungan malam kita. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Abigail. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, seringkali kita merasa bahwa melayani Allah dalam pekerjaannya hanya untuk orang-orang tertentu, seperti para pendeta, guru Injil, atau guru-guru agama, bahkan mereka yang terlihat rohani. Mungkin kita berkata dalam hati, saya tidak cukup mampu, tidak cukup pintar, dan tidak cukup layak. Rasul Paulus berkata dalam ayat inti renungan malam ini, 1 Korintus 3 ayat 9. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Apa alasan Rasul Paulus mengatakan bahwa kami adalah kawan sekerja Allah? Renungan malam ini, God's Amazing Grace, halaman 126, paragraf 4, berkata, kasih karunia yang sama yang datang dari Kristus kepada Paulus dan Apolos, yang membedakan mereka dalam keunggulan rohani, akan diberikan juga hari ini kepada para misionaris Kristen yang setia. Allah menghendaki anak-anaknya memiliki kecerdasan dan pengetahuan, agar dengan kejelasan dan kuasa yang tak terbantahkan, kemuliaannya dapat dinyatakan di dunia ini. Rasul Paulus mengatakan, kami, yaitu dia dan Apolos, adalah kawan sekerja Allah. Mengapa? Karena menjadi misionaris Kristen, oleh sebab kasih karunia Yesus Kristus yang datang dan diterima oleh mereka. Sehingga mereka diberikan kecerdasan dan pengetahuan untuk menyatakan kemuliaan Allah yang adalah karakternya di dunia ini. Apakah kita juga bisa menjadi kawan sekerja Allah sama seperti Paulus dan Apolos? Selanjutnya, dalam paragraf 6, renungan malam ini berkata, setiap orang yang di dalam hatinya Kristus berdiam, setiap orang yang menampakkan kasih-Nya kepada dunia adalah kawan sekerja Allah, menjadi berkat bagi umat manusia. Ketika ia menerima kasih karunia dari Juru Selamat untuk dibagikan kepada orang lain, dari seluruh keberadaannya mengalir arus kehidupan rohani yang menyegarkan. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, perhatikan bahwa kawan sekerja Allah adalah setiap orang yang di dalam hatinya Kristus berdiam dan menampakkan kasih-Nya kepada dunia, serta menjadi berkat bagi umat manusia. Kapan ini terjadi? Ketika seseorang itu menerima kasih karunia dari Juru Selamat. Berulang kali dalam renungan malam ini dikatakan bahwa kasih karunia itu adalah Roh Yesus Kristus, bukan roh yang lain. Tatkala ia menerima Roh Kristus, ia menerima air hidup dan menjadi mata air hidup dalam dirinya dan mengalirkannya kepada orang lain. Roh nubuat di dalam Steps to Christ, halaman 77, paragraf 3 berkata, Roh Kristus yang ada di dalam hati adalah bagaikan sebuah mata air di padang belantara yang mengalir, menyegarkan segalanya, serta membuat orang-orang yang hampir mati rindu meminum air kehidupan itu. Air hidup bukan sekedar simbol, tetapi pengalaman nyata ketika menerima Roh Yesus Kristus. Roh Yesus bekerja oleh kasih di dalam hati dan diterima oleh orang lain, memberikan kepuasan yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Damai dan sukacita menjadi berkat bagi orang yang menerimanya. Oleh sebab itu, di dalam buku yang sama, paragraf 4 berkata, kasih kepada Yesus akan dinyatakan dalam satu kerinduan
untuk bekerja sebagaimana Dia bekerja, untuk memberkati serta mengangkat manusia. Dipimpinnya kita menuju kasih, kelembutan dan simpati terhadap semua makhluk yang ada dalam pemeliharaan Bapa yang di sorga. Para pekerja bersama Allah akan bekerja dengan kasih sebagaimana Yesus bekerja. Kasih Yesus Kristus yang tersimpan di dalam hati bagaikan bau-bauan yang harum, maka ia tidak akan dapat tersembunyi. Pengaruhnya yang suci akan dapat dirasakan semua orang yang bergaul dengan kita. Roh kasih pengorbanan diri Kristus sendiri adalah roh yang mengisi sorga dan yang menjadi inti kebahagiaan. Inilah roh yang akan dimiliki pekerja-pekerja bersama Allah, yang adalah pengikut-pengikut Yesus Kristus, menjadi serupa dengan Dia dalam karakter. Kita menjadi berkat bagi orang lain. Roh nubuat di dalam Sons and Daughters of God, halaman 193, paragraf 3 berkata, melalui Kristus yang tinggal di dalam diri Anda akan menjadi serupa dengan Kristus dalam karakter. Tuhan menginginkan Anda berdiri di sisinya sebagai anak Allah yang baik hati, sabar, dan rendah hati. Tuhan merancang agar para pekerja dalam pelayanannya mewakili kasih-Nya. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, apakah kita mau bekerja bersama Allah? Jika mau, kita harus menerima Roh Yesus Kristus terlebih dahulu tinggal di dalam diri kita. Dengan tinggalnya Yesus di dalam diri kita, maka karakter kita menjadi serupa dengan karakter Yesus Kristus. Kita menjadi pengambil bagian dalam kasih karunia-Nya. Tuhan menugaskan suatu pekerjaan bagi kita untuk orang lain. Orang lain diberkati dan kita juga diberkati. Biarlah pekabaran malam ini menjadi pembaharuan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas pekabaran malam ini yang memanggil kami agar menjadi pekerja bersama Allah. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mohon karuniakan Roh Yesus Kristus tinggal di dalam hati kami, agar kami dapat menjadi pekerja bersama Allah, membagikan kasih dan kasih karunia-Mu kepada orang lain, sehingga banyak orang yang diberkati dan menerima serta mengenal Bapa satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus, anak tunggal Bapa. Sucikanlah hidup dan karakter kami, agar serupa dengan hidup dan karakter Yesus. Dan apabila tiba saatnya, ketika Yesus datang kembali, kami siap menyambutnya dan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang malam ini ya Bapa. Mohon ampuni kami atas dosa dan pelanggaran yang kami perbuat. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.